Halo semuanya, selamat datang kembali di video belajar matematika. Masih di course pertama dengan topik persamaan dan fungsi kuadrat. Kalau di lesson yang sebelumnya, yaitu lesson 1, kita sudah belajar mengenai konsep dasar dari persamaan kuadrat. Nah, di lesson yang kedua ini kita akan melakukan kuis. Kuisnya tentu saja masih berkaitan dengan persamaan kuadrat. Nah, kuis ini bertujuan supaya kita mulai memahami konsep dasar persamaan kuadrat melalui latihan soal. Sebelum mulai mengerjakan latihan soalnya, ada beberapa materi yang akan direview. Yang pertama, sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa adanya 3 cara untuk mendapatkan akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama yaitu dengan cara memfaktorkan, kemudian yang kedua dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan cara menggunakan rumus ABC. Selain itu, kita juga punya 3 kondisi untuk mendapatkan akar-akar tersebut dengan menggunakan diskriminan akar persamaan. Diskriminan itu sendiri adalah D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nah, 3 kondisinya. Yang pertama, ketika D-nya lebih besar dari 0, maka akan didapatkan 2 akar persamaan yang real berbeda. Jika D-nya sama dengan 0, maka akan didapatkan 2 akar kembar. Dan yang ketiga, ketika D-nya kurang dari 0, maka tidak mempunyai akar real. Selain itu, ada juga pembentukan persamaan kuadrat yang diperoleh dari akar-akar X1 dan X2. Selain itu, bagaimana caranya untuk mendapatkan persamaan kuadrat yang baru dari nilai akar-akar tersebut dan hubungan akar-akarnya. Sebelum mulai mengerjakan kuisnya, terdapat instruksi pekerjaannya. Yang pertama, terdapat setidaknya 5 soal dalam setiap lesson kuis SBMPTN ini. Masing-masing merupakan perwakilan dari materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua, pembahasan dari masing-masing soal tentu saja akan diberikan di setiap soal. Kamu bisa pause sebentar videonya agar bisa membaca dan mengerjakan soal dengan baik dan teliti sambil mengulang kembali materi yang sudah diberikan. Jadi diharapkan kamu bisa mengerjakan sendiri lebih dahulu sebelum melihat cara penyelesaiannya. Yang ketiga, beri nilai masing-masing 10 kalau kamu bisa menjawab masing-masing soal dengan langkah penyelesaian dan hasil akhir yang benar. Jadi kalau kamu bisa mengerjakan langkah penyelesaian yang benar, kamu bisa dapatkan nilai 10, dan kalau hasil akhirnya juga benar, berarti kamu bisa dapat nilai 20. Nah, selamat mengerjakan. Kerjakan dari soal yang kamu anggap mudah terlebih dahulu. Kemudian kamu bisa pause videonya untuk mempelajari materinya kembali yang sudah diberikan di video lesson sebelumnya. Selamat mengerjakan. Soal pertama. Himpunan penyelesaian dari X kuadrat dikurang 4X dikurang 45 sama dengan 0 adalah, jadi kita sudah punya persamaan kuadratnya, yaitu X kuadrat dikurang 4X dikurang 45 sama dengan 0. Yang ditanya adalah himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut. Hintnya adalah kita diminta untuk menyelesaikan persamaan tersebut dengan menggunakan cara mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkannya. Kalau kamu sudah tahu caranya, kamu bisa langsung pause videonya untuk mengerjakan soal tersebut. Tapi kalau kamu belum mengetahui bagaimana cara memfaktorkannya, kamu bisa mempelajarinya lagi dengan menonton video belajar konsep persamaan kuadrat di lesson 1 atau untuk melihat cara pembahasannya terlebih dahulu. Pembahasannya adalah yang sudah diketahui adalah kita punya persamaan kuadrat yaitu X kuadrat dikurang 4X dikurang 45 sama dengan 0. Yang ditanya adalah himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaian berarti akar-akar persamaan yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Kemudian hintnya atau solusi yang diminta yaitu kita diminta untuk mengerjakannya dengan sistem pemfaktoran. Nah, cara memfaktorkannya adalah kita harus tahu nih caranya berapa kali berapa untuk menghasilkan nilai negatif 45. A kali C, berarti 1 dikali negatif 45. Dan ketika dijumlahkan, hasilnya adalah nilai koefisien B, yaitu negatif 4. Saya sudah mulai mengerjakannya dan diperoleh komponen seperti ini, yaitu
perkalian antara komponen X dikurang 9 dikali dengan X ditambah 5 sama dengan 0. Masing-masing komponennya kemudian disamadengankan dengan 0. X dikurang 9 sama dengan 0, berarti saya dapatkan X satunya adalah 9. Kemudian X ditambah 5 sama dengan 0, maka saya dapatkan X2-nya adalah negatif 5. Kalau mau dicoba diuji kembali, yaitu kita masukkan masing-masing X-nya 9 dan X-nya adalah negatif 5, jika hasilnya sama dengan 0, maka nilai X1 dan X2 ini artinya sudah memenuhi persamaan kuadrat. Nah, berarti dengan demikian, himpunan penyelesaian yang diminta dari X kuadrat dikurang 4X dikurang 45 sama dengan 0 adalah 9 dan negatif 5. Gimana? Kamu sudah bisa mendapatkan hasil yang benar atau belum? Kalau belum, kamu bisa mengerjakannya lagi dengan lebih pelan-pelan untuk mendapatkan hasil yang sesuai seperti yang sudah dibahas seperti ini. Atau kalau masih belum paham dengan caranya, kamu bisa kembali menonton video lesson 1. Kita masuk ke soal nomor 2 ya. Soal nomor 2, akar-akar persamaan dari 3x dikurang 2 kuadrat sama dengan 25 adalah bentuk persamaannya berbeda dengan nomor 1 tadi. Ini bentuk persamaan yang lainnya lagi. Nah, yang diminta adalah akar-akar persamaan dari persamaan kuadrat ini. Berarti caranya sama, tapi kita diminta menggunakan cara melengkapkan kuadrat persamaan. Kita coba kerjakan ya. Yang diketahui adalah kita punya akar-akar persamaan 3x dikurang 2 kuadrat sama dengan 25. Seperti ini. Di ruas kiri kita dapatkan 3x dikurang 2 kuadrat dan di ruas kanan kita punya 25. Nah, kalau misalnya kalian lihat, nilai ini sebenarnya masing-masing bisa kita langsung pangkatkan dua-duanya. Ruas sebelah kiri kita pangkatkan dan ruas sebelah kanan kita pangkatkan. Maksud saya dikuadratkan. Jadi akar pangkat kuadrat. Jadinya yang sebelah kiri bisa kita kuadratkan, yang sebelah kanan kita bisa akar pangkat kuadratkan. Nah, kalau sebelah kiri kita akarkan, berarti hasilnya adalah 3x min 2 saja. Nah, kalau yang sebelah kanan kita kuadratkan, kita akarkan, berarti hasilnya adalah plus minus 5. Nah, masing-masing komponen, berarti kita sudah punya dua komponen nih, yaitu 3x dikurang 2 sama dengan positif 5, dan 3x dikurang 2 sama dengan negatif 5. Nah, kita hitung masing-masing. 3x dikurang 2 sama dengan 5, 3x sama dengan 5 tambah 2 yaitu 7, maka x sama dengan 7 per 3. Kita dapatkan x satunya adalah 7 per 3. Kemudian komponen yang kedua, 3x dikurang 2 sama dengan negatif 5. 3x sama dengan negatif 5 ditambah 2, yaitu negatif 3. Maka x-nya yang kedua adalah negatif 1. Maka akar-akar persamaan yang diperoleh dari persamaan kuadrat ini adalah x1 yaitu 7 per 3 dan x2-nya adalah negatif 1. Nah, gimana? Apa kalian sudah bisa mendapatkan hasil yang sesuai seperti ini? Kalau belum, kalian bisa mengerjakannya lagi soal nomor 1 dan nomor 2 dengan lebih pelan-pelan, lebih teliti lagi. Kalau perlu kalian ulang lagi materi yang sudah diajarkan di video lesson 1. Tapi kalau sudah kalian mendapatkan hasilnya yang sesuai, yang sama dengan seperti pembahasan, kita bisa lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3, nilai X yang memenuhi persamaan X kuadrat dikurang 2X dikurang 1 sama dengan 0 adalah, nah, yang diminta adalah nilai X-nya yang memenuhi X kuadrat dikurang 2X dikurang 1 sama dengan 0. Berarti ini juga kita masih diminta untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat. Tapi hintnya di sini adalah kita diminta untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Nah, kita langsung masuk ke pembahasannya ya. Untuk menggunakan rumus ABC, yang kita harus cari pertama adalah nilai koefisien A, B, dan C. Dari persamaan kuadrat, X kuadrat dikurang 2X dikurang 1 sama dengan 0, kita ketahui bahwa nilai koefisien A yaitu sama dengan 1,
B yaitu sama dengan negatif 2, dan C yaitu sama dengan negatif 1. Lalu kita masukkan masing-masing koefisien tersebut ke dalam rumus ABC. Rumus ABC-nya adalah seperti ini, yaitu X12 sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC dibagi dengan 2A. Nah, setelah kita masukkan masing-masing nilai koefisiennya ke dalam rumus ABC, diperoleh bahwa X1 dan X2-nya adalah 1 plus minus akar 2. Artinya, X1 kita dapatkan 1 ditambah akar 2, dan X2-nya kita dapatkan 1 dikurang akar 2. Nah, berarti kita dapatkan bahwa nilai X yang memenuhi persamaan ini adalah X1 ditambah X1 sama dengan 1 ditambah akar 2 atau X2 sama dengan 1 dikurang akar 2. Nah, sudah sampai di soal nomor 3. Gimana? Apa kalian bisa menyelesaikannya dengan baik? Kalau belum, ayo diulang lagi sampai kalian bisa mendapatkan nilai yang baik. Semakin sering kalian melakukan latihan soal, kalian akan lebih memahami cara menyelesaikan setiap soal dengan lebih cepat dan lebih baik. Kita masuk ke soal nomor 4 ya. Nah, soal nomor 4 ini kita sudah mulai menggunakan syarat jenis akar-akar persamaan kuadrat yang berkaitan dengan diskriminan. Karena ini kita sudah mulai masuk ke sifat-sifat dari akar-akar persamaan kuadrat. Apakah akarnya real, kembar, atau tidak mempunyai akar sama sekali. Soal nomor 4. Persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 6x ditambah 3p sama dengan 0 mempunyai akar-akar real jika nilai A memenuhi. Nah, pembahasannya, persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 6x ditambah 3p sama dengan 0 mempunyai akar kembar jika P adalah. Nah, syarat akar kembar itu adalah jika D-nya sama dengan 0. Kita lihat di sebelah sini ya. Akar kembar jika diskriminannya sama dengan 0. Nah, kita hitung dulu nilai diskriminannya, yaitu B kuadrat dikurang 4AC. Saya dapatkan nilai B kuadrat dikurang 4AC adalah 36 dikurang 12P sama dengan 0, yaitu 36 sama dengan 12P dan P-nya adalah 3. Jadi, persamaan X kuadrat ditambah 6X ditambah 3P sama dengan 0 akan memiliki akar-akar persamaan kembar jika memenuhi D sama dengan 0 dengan nilai P-nya adalah 3. Ya, jadi kita pertama harus memperhatikan dulu soal yang diminta itu harus mempunyai akar apa. Kalau akar kembar bagaimana syaratnya, akar real bagaimana syaratnya, kalau imajiner atau tidak mempunyai akar real bagaimana syaratnya. Nah, kita masuk ke soal terakhir atau soal nomor 5. Diketahui akar persamaan diketahui persamaan kuadrat yaitu x kuadrat ditambah 2a dikurang 1 dikali x ditambah a kuadrat dikurang 3a dikurang 4 sama dengan 0 mempunyai akar-akar real jika nilai a memenuhi. Nah, ini juga masih menggunakan sifat dari syarat jenis akar-akar persamaan kuadrat yang berkaitan dengan diskriminan. Nah, caranya yang pertama, kalau misalnya diminta mempunyai akar real, maka diskriminannya harus lebih besar atau sama dengan 0. Nah, berarti B kuadrat dikurang 4AC-nya harus lebih besar atau sama dengan 0. Kita hitung B kuadrat dikurang 4AC-nya yaitu 2A dikurang 1 kuadrat dikurang 4 dikali A yaitu 1 dikali C yaitu A kuadrat dikurang 3A dikurang 4 nilainya harus sama lebih besar atau sama dengan 0. Nah, setelah dihitung-hitung semuanya saya dapatkan bahwa nilai A-nya harus lebih besar atau sama dengan negatif 17/8. Berarti persamaan kuadrat di atas akan mempunyai akar-akar real jika nilai A-nya lebih besar atau sama dengan negatif 17/8. Sekian soal untuk kuis di lesson kedua ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. See you on the next lesson ya.